Seminggu ini BP2MI melalui Bapak Benny Ramdhani diberondong dan diserang habis oleh tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri perihal pengiriman barang yang masih menumpuk di gudang. Padahal ini adalah kesalahan dari salah satu institusi di negeri ini. Simak video sampai tuntas. 2 minggu ini media sosial saya dipenuhi dengan caci maki, kemarahan publik para pekerja migran Indonesia, bukan kepada BP2MI, bukan kepada saya. Kepada institusi di negara ini. Di mana banyak barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia tertahan. Hingga saya tadi malam harus memposting video dan juga catatan yang mewakili kemarahan itu. Saya mengirim surat kemarin kepada Ibu Menteri Keuangan untuk meminta agar barang-barang milik pekerja migran Indonesia segera diluarkan dari penahanan-penahanan di berbagai pelabuhan yang ada di negara ini. Ini menyakitkan lah. Ya, saya sudah tahu semua. Barang-barang ini adalah barang-barang yang bersifat makanan, yang jika 1-2 bulan dia akan rusak. Saya tanya, siapa yang akan mengganti kerusakan dari makanan-makanan milik pekerja migran itu? Bullshit, saya katakan, kalau ada negara atau pihak oknum aparat yang bisa mengganti kerusakan makanan-makanan itu. Kadangkala oknum-oknum brengsek seperti ini kan hanya bisa menunjukkan kekuasaan, tapi tidak bertanggung jawab atas praktek kekuasaan yang salah yang dia lakukan. Sulit kita menemukan. Kemudian ada barang-barang kado hadiah untuk ulang tahun anaknya, keluarganya, yang itu tidak bisa diterima di hari istimewa, hari bahagia keluarganya, karena barang itu tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Ini menyakitkan menurut saya. Ya, saya hanya heran aja. Di negara yang bermartabat ini kok masih ada perilaku-perilaku koruptif, ya, perilaku-perilaku abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau orang-orang yang sombong hanya karena memiliki jabatan-jabatan. Saya selalu katakan presiden sampai ketua RT di Republik ini, termasuk pejabat-pejabat saya di BP2MI, insya Allah demi Allah, gaji yang dia terima itu bukan dari nenek moyangnya. Gaji yang kita terima ini dari rakyat sumbernya, dari pajak-pajak rakyat. Sehingga dolim, jahat jika kita yang menerima gaji dari uang rakyat yang disumbangkan rakyat, disumbangkan pekerja migran, kemudian kita tidak berjuang untuk menyelamatkan dan memerdekakan kehidupan rakyat dan kehidupan para pekerja migran Indonesia. Jahat kita. Kita mendapatkan fasilitas, sering saya sampaikan. Hebat benar ya, Menteri Benny Ramdhani fasilitas mobilnya apa? Alphard. Eselon 1 sedan Camry. Itu barang mewah loh. Direktur-direktur yang depan-depan saya ini, Fortuner. Itu barang mewah. Dan bukan dibeli oleh uang nenek moyang kita. Itu semua dibeli oleh uang yang disumbangkan rakyat pekerja migran Indonesia. Jadi jahat kalau masih ada yang dolim juga dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan pekerja migran Indonesia. Saya ingin menyampaikan di mimbar terhormat ini, yang ini disiarkan secara live, wahai para pekerja migran Indonesia, suarakan terus kebenaran, jangan pernah takut. Lakukan kritik sekeras-kerasnya kritik. Sampaikan kritik sepedas-pedasnya kritik. Tidak ada kekuasaan yang sempurna. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tapi jika ada oknum-oknum brengsek, oknum-oknum yang secara pemikiran masih menganggap rendah pekerja migran, melihat sebelah mata pekerja migran, oknum-oknum dan cara-cara berpikir pihak-pihak itu, inilah yang harus kita lawan. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tapi tidak ada kebenaran yang tidak diperjuangkan. Kita harus memperjuangkannya secara bersama-sama. Dan di mimbar terhormat ini saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang hari ini memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Sadarlah kita bahwa kita menerima gaji dari uang rakyat, kita menerima fasilitas mobil dinas, rumah dinas dari rakyat, bukan dari nenek moyang kita. Dan insya Allah, siapapun yang mengkhianati rakyatnya, maka laknatullah akan turun kepadanya. Siapapun yang tidak berpihak dan berjuang bagi rakyatnya, insya Allah azab Allah akan turun kepadanya. Mari kita terus perjuangkan dan suarakan, serta kita lawan pejabat-pejabat korup dan zalim. Menurut Anda, kira-kira institusi apa ya yang disinggung oleh Pak Benny dalam pidato ini? Tuliskan di dalam komentar.